Selamat datang kembali di channel Hariwar. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai sosok yang fenomenal di mata dunia saat ini. Siapa lagi jika bukan Erdogan? Silakan duduk manis dan besarkan volume video Anda. Selamat menonton. Ini saya dengan Presiden Erdogan, Turki, dan beliau ingin memberikan pesan kepada kita semuanya. Silakan, Presiden. Ben de özellikle şu anda kardeşim Dodo ile Endonezya halkına, Türk halkının en kalbi selamlarını gönderiyorum. Biz tüm Endonezya halkını gerçekten çok seviyoruz ve bundan sonraki süreçte de Endonezya-Türkiye dayanışması dünyada örnek olacaktır diye inanıyorum. Saya tahu bahwa beliau banyak pengagum di Indonesia, oleh sebab itu di setiap konferensi internasional saya dengan beliau selalu berdiskusi dan kita berdua ini sangat dekat sekali. Presiden Turki yang dikenal karena ketegasan dan keberaniannya untuk memperjuangkan keadilan. Erdogan dipuji sebagai tokoh yang membangun demokrasi di dunia Islam. Recep Tayyip Erdogan adalah politisi yang dijuluki sebagai muazin Istanbul penumbang sekularisme Turki. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Erdogan mampu mengembalikan masa keemasan Turki setelah sebelumnya terjerat dalam gurita sekularisme dan otoritarianisme yang memarjinalkan Islam dan menjerumuskan negeri yang indah tersebut ke dalam kegelapan. Turki, sultan-sultan yang berkuasa dikenal dengan Ottoman dinasti atau dalam bahasa Arab disebut dengan Sultanah Utsmaniyah, Turki Utsmani yang kekuasaannya sampai ke Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono masih memegang bukti prasasti bahwa mereka mendapat titah dari Kesultanan Turki Utsmani. Islam bangkit. Berapa lama Turki berkuasa menguasai dunia? 500 tahun, 5 abad lamanya. Cucu cicit mereka itulah Erdogan itu sekarang. Makanya Erdogan itu kemana-mana mendongakkan kepala, bangga sebagai orang Turki. Kenalkan, nama saya Erdogan. Nenek moyang saya menguasai dunia 5 abad lamanya. Erdogan. Kalau kita tidak, kenalkan Abdul Somad. Nenek moyang kami dijajah Belanda 350 tahun lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rupanya orang Turki ini tak semuanya baik. Ada salah seorang jahat namanya Mustafa Kemal Atatürk. Lalu dia menggulingkan kerajaan Turki Utsmani. Tahun 1924 resmilah Turki itu menjadi Republik Turki. Bahasa Arab tidak boleh. Sekolah agama tutup. Kesultanan Turki tidak lagi menjadi Republik Turki. Itu dari 1924. Tapi rupanya yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka ingin menutup, memadamkan, menghapuskan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Allah tetap ingin menyalakan cahayanya. Partai Islam tetap hidup. Namanya Hizbu Refah, Partai Refah. Salah satu tokonya adalah Najmuddin Erbakan yang kemudian dilanjutkan oleh sekarang Erdogan. Islam tetap bangkit. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini sudah selesai Pak Ustadz, bangkit, padam di Andalusia Spanyol, menyala apinya di Turki. Dan sekarang seorang Yahudi bernama Bernard Lewis, cari nanti, saya baca ini berita waktu kuliah di Maroko. Kami di kampus kami sering buku-buku, jurnal, majalah internasional. Bernard Lewis memprediksikan abad 21 Islam akan menguasai Eropa. Seluruh Eropa itu akan menjadi Islam. Itu yang bilang bukan orang Islam. Namanya Bernard Lewis, orientalis dari Yahudi. Erdogan lahir di Istanbul tetapi dibesarkan di Rize, pesisir Laut Hitam, dan kembali ke Istanbul pada usia sekitar 13 tahun dalam sebuah keluarga kelas menengah.
Ayahnya adalah seorang pelaut yang bertugas sebagai penjaga pantai di Angkatan Laut dan berasal dari Rize. Ia belajar di sekolah agama, sekolah Imam Khatib, dan melanjutkan ke Universitas Marmara untuk belajar ekonomi dan bisnis. Erdogan menjadi pemain sepak bola semi profesional pada usia 16 tahun dan bekerja di perusahaan angkutan kota Istanbul. Ia terjun ke dalam politik bersama Partai Keselamatan Nasional atau Milli Selamat Partisi yang Islamis di bawah pimpinan Nekmatin Erbakan dan kini telah dibubarkan setelah kudeta militer pada 12 September 1980. Ia meninggalkan sepak bola dan bekerja di sektor swasta, dan pada 1982 ia menjalani wajib militer sebagai seorang perwira dengan tugas khusus. Yaraları kanamaya devam ederken her gün hak ihlalleri, zulümler, baskılar sürerken İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbedir. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Eğer böyle bir adım atılacak olursa hemen 5-10 gün içerisinde İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesini İstanbul'da toplayacağız. Pada 10 Agustus 2014, Turki menggelar pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya setelah 90 tahun. Selama ini, Presiden Turki dipilih oleh parlemen. Perdana Menteri Turki Erdogan turut maju dalam pemilihan presiden tersebut. Dua calon lainnya adalah Elkemeddin Ihsanoglu yang merupakan Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam sejak 2005, dan Selahattin Demirtas yang merupakan politisi etnis Kurdi di Turki. Erdogan terpilih menjadi Presiden Turki ke-12 hasil pemilihan Presiden Turki yang digelar pada 10 Agustus 2014. Meski Turki merupakan satu dari beberapa negara Timur Tengah yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, Erdogan menyatakan bahwa dia akan melawan jika Israel menyerang Lebanon dan Gaza. Tevrat 6. maddesinde der ki öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. 2, bakın bu da çok enteresan. Gilad Atzamoni, İsrail barbarlığı, zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avi Shalom, İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Haydut devlet vasfını kazandığını belirtiyor. I want to ask you to defer to our host. Çok teşekkür ediyorum. To our host. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunlar böyle bilirsiniz. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz. Let me turn this over to our host, Prime Minister. Ladies. Dengan kepiawaiannya berpolitik, Erdogan mampu meyakinkan rakyatnya bahwa dengan identitas Islam, Turki bisa mengembalikan kejayaan kekhilafahan Utsmani. Erdogan yang dibesarkan dalam lingkungan keislaman mampu membangkitkan kembali Turki dari julukan The Sick Man in Europe, menjadi negara yang sehat dan tumbuh berkembang, bahkan diperhitungkan sebagai negara yang mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan perdamaian. Keraguan kelompok sekular Turki yang menyebut Erdogan sebagai sosok Islamis reaksioner dijawab olehnya dengan kerja nyata dalam mensejahterakan rakyat Turki dan menjadikan negaranya sebagai kekuatan penyeimbang dalam kancah globalisasi. Erdogan mampu membawa Turki menjadi negara dengan stabilitas ekonomi yang kuat, mandiri, dan mampu bersaing di dunia internasional. Hingga hari ini, sejumlah kebijakan yang dibuatnya banyak membawa kemajuan bagi negaranya. Langkah-langkah politik luar negerinya banyak mendapat respon positif dari berbagai negara. Erdogan hari ini menggratiskan seluruh biaya sekolah. Rumah sakit ratusan bermunculan sekarang ini dengan fasilitas yang mewah, gratis untuk rakyatnya. Subhanallah kaum muslimin. Di masa Erdogan ini, jilbab kembali pada tempatnya. Di masa Erdogan ini, diwajibkan belajar bahasa Arab di seluruh sekolah, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Masya Allah.
Di masa Erdogan ini, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, produk-produk untuk diimpor meningkat dengan tajam. Di masa Erdogan ini 3 tahun berturut-turut maskapai penerbangan yang terbaik di muka bumi, 3 tahun berturut-turut Turki yang punya. Subhanallah, Pak. Dari nomor 111 Turki ketika Erdogan naik, sekarang naik ke sampai tingkat 16 yang termaju dan terkuat di dunia hari ini. Subhanallah. Nah, Erdogan datang. Erdogan lah yang membukakan pintu untuk para mujahidin dan para bantuan sosial yang datang seluruh dunia untuk Suriah. Betul tidak? Turki lah satu-satunya negara yang menjadikan perbatasannya sebagai tempat yang terbuka untuk menerima para pengungsi dari Suriah. Dan jutaan sekarang diberi makan tiap hari, Pak. Diberi makan tiap hari. Diberikan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Dan siapapun mujahidin yang datang dari Eropa, dari Indonesia, dari mana datang, dipersilakan masuk lewat perbatasannya. Hanya Turki satu-satunya, beraninya luar biasa. Barat, Amerika nggak berani macam-macam. Kenapa? Turki sudah menjadi singa Eropa hari ini. Bagaimana menurutmu? Ada tambahan? Silakan berikan tanggapan dan komentarnya di kolom komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum dan akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya. Aktifkan notifikasi video dari channel ini dengan menekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silakan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.